mundurnya pelatih Malaysia Kim Pan-gon ini pasti ada sesuatu. Pasti ada hubungan sebab akibat ya dengan tentunya Indonesia. Petang tadi kita dapat berita tergempar yang mana Kim Pan-gon telah pun meletakkan jawatan sebagai jurulatih Harimau Malaya. Okey, jomlah aku bincangkan pasal benda ni. Sebelum tu, yang belum follow lagi akaun ni, minat konten-konten bola sepak, please tekan butang follow. Jadi lepas Kim Pan-gon letakkan jawatan ni, dia ada buat sedikit statement ringkas lah. Dan apa yang orang tak puas hati, kenapa dia berhenti ni, kita tak tahu. Dia kata disebabkan komitmen peribadi. Walhal kita tahu, pastinya ada sebab-sebab lain. Sebab nampak hari tu macam dia masih semangat nak coach Harimau Malaya. Tiba-tiba dah berhenti. Betul tak? Even player macam Faisal Halim pun terkejut. Sebab 2 bulan lepas, waktu dia jumpa Faisal Halim, dia ada cakap dekat Faisal Halim, please come back stronger supaya dia boleh coach nanti. Tahu-tahu, dia dah letakkan jawatan. Apa cerita? So, wajarkah Kim Pan-gon ni dipecat? Kalau tanya aku, macam berbelah pendapat sikit. Sebab kalau nak kata pasal stay, yes, dia punya record as a manager not bad. Dia berjaya membawa Malaysia daripada ranking 154 ke 135. Tapi kalau nak cakap pasal kena pecat pula, kita tengoklah performance Malaysia tahun ni merudum dengan gameplay yang boring, masih lagi main long ball, substitution questionable, player-player yang dia bawa pun ada yang questionable. Tapi to his defense, ada je kelab-kelab tak nak bagi player dekat squad nasional kan. Itu nak lain cerita lah. Korang bagi pendapat korang lah. Wajar ke dia ni dipecat ataupun tidak. And then tak sampai 2 jam, kita dah dapat pun berita yang inilah dia coach baru Harimau Malaya. Dan dengar cerita, dia ni daripada Sepanyol. Oh amboi, mentang-mentang Spain baru menang Euro hari tu, terus ambil orang Sepanyol lah. Agaknya ambil orang Sepanyol boleh menang lah kot kan. So itulah dia guys. Alright. By the way, yang belum follow lagi akaun ni, please tekan butang follow. Hai, apa nak jadilah dengan bola sepak Malaysia ni? Lepas satu, lepas satu. Dah macam-macam benda jadi semenjak 2 menjak ni. Coach Kim Pan-gon dah pun mengumumkan peletakan jawatan beliau selaku pengendali Harimau Malaya. Bagi saya, ianya satu berita yang agak mengejutkan sebab sebelum ni wartawan pernah tanya dia sendiri dan dia mengaku yang dia nak stay dekat Malaysia. Tapi yang menjadi persoalannya dekat sini, bila mana coach letak jawatan pada waktu yang penyokong sendiri pun tak terjangka. Tiba-tiba, tak ada angin, tak ada ribut, letak jawatan. Untuk pengetahuan semua, Coach Kim Pan-gon dah pun mengambil alih skuad Harimau Malaya daripada Coach Tan Cheng Ho sejak Januari 2022. Bagi saya, ada beberapa big achievement yang dah pun dibawa oleh Coach Kim Pan-gon dalam skuad kebangsaan. Antaranya, kita berjaya seri dengan China, main away pula tu walaupun friendly match. Dan paling besar, kita boleh seri dengan Korea dalam Piala Asia. Kita boleh buat last minute comeback lawan Kyrgyzstan dekat Stadium Nasional Bukit Jalil. Itu antara big moment yang kita dapat saksikan dalam skuad Harimau Malaya. Yang mana benda paling utama sekali yang dapat diubah oleh Coach Kim Pan-gon adalah mindset player. Mindset, walaupun kita ketinggalan, kita lawan dengan tim-tim yang ada fizikal yang besar, tapi kita masih lagi boleh bagi saingan dan akhirnya kita berjaya mencatatkan keputusan yang positif. Jadi ini satu kerugian yang agak besar untuk skuad bola sepak negara. Dikala kita tengah ada satu momentum yang agak baik, walaupun dalam dah beberapa game kita tak menang sebelum kita menang dengan Taiwan, tapi sebenarnya bagi saya satu pencapaian yang agak baik juga untuk skuad kebangsaan. Kita dah nampak satu trend yang positif yang ditampilkan oleh anak-anak buah Coach Kim Pan-gon. Jadi, adakah anda rasa wajar untuk Coach Kim Pan-gon letak jawatan serta-merta ataupun sepatutnya ada individu-individu lain yang perlu bertanggungjawab dan meletakkan jawatan? Oke guys, saya melihat sepak bola Malaysia ini sudah mulai kasakusuk guys ya. Dan beberapa waktu yang lalu tiba-tiba saja ya secara mengejutkan, tentu mengejutkan publik Malaysia, terutama fans atau pecinta sepak bola timnas Malaysia ini ya, yakni pelatih mereka Kim Pan-gon yang dengan inisiatif pribadinya mengundurkan diri guys ya. Jadi bukan atas tekanan atau paksaan dari pihak manapun, tapi dari pribadinya sendiri ya. Dia mengundurkan diri dan itu tentu mengejutkan ya. Ini ada apa dengan sepak bola Malaysia ya? Tiba-tiba saja pelatihnya mengundurkan diri. Nah yang berikutnya guys ya, kalau saya perhatikan pecinta sepak bola Malaysia ini
mereka agak kurang begitu puas ya dengan federasi sepak bola mereka di bawah kepemimpinan Datuk Hamidin. Dan ada beberapa tiktokers yang saya reaksi videonya di mana mereka menginginkan ya Datuk Hamidin ini segera meletakkan jabatannya atau segera resign atau out lah ya, diganti dengan figur-figur lain yang dimana mereka selalu membandingkan atau mengkomparasikan, mereka mendambakan adanya figur lain yang pimpin federasi atau FAM Malaysia ini ya, yang selevel dengan Pak Erick Thohir ya. Nama Pak Erick Thohir ini cukup populer di Malaysia. Mereka selalu menyebut-nyebut guys ya. Lalu kemudian ya mereka juga menginginkan agar nanti pelatihnya ini kalau bisa ya kualitasnya harus setara atau lebih baik dari Coach Sintayong ya. Dan guys ya, saya melihat sejak sepak bola Indonesia ini sedikit mengalami kemajuan yang lebih baik daripada Malaysia ya, terutama sejak kita lolos ke kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ya. Dan apalagi Indonesia ini satu-satunya guys ya mewakili Asia Tenggara, dan ini tentu membuat ada sedikit, kalau boleh saya katakan sedikit kepanikan ya, sedikit kepanikan yang ada di sepak bola Malaysia ya. Kita tahulah Malaysia ini serba tidak ingin ketinggalan dari Indonesia ya. Secara ekonomi juga mereka merasa mereka negara yang lebih maju, lebih baik daripada Indonesia dari segi kesehatan dan ya segala macam lah ya. Dan sekarang kalau tiba-tiba mereka mengetahui ya, mereka mendapatkan kabar bahwa sepak bola kita sudah lolos ke kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, tentu ada sedikit kepanikan dan mereka mau berbenah total ya, bagaimana sepak bola mereka ini bisa lebih maju atau bisa mengejar ketertinggalan daripada timnas Indonesia ya. Dan itu yang saya perhatikan ya. Kalau seandainya nih ya, seandainya timnas Indonesia tidak lolos ke kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ya, nah itu bisa saja tidak akan menjadi suatu persoalan besar atau tidak menjadi masalah yang besar bagi Malaysia atau ancaman serius bagi mereka ya. Tapi karena kita udah lolos nih ya, jadi mereka tentu tidak ingin ketinggalan dari timnas Indonesia ya. Nah guys, saya akan mereaksi video dari Win Van Nur ya, salah satu YouTubers ya yang sering membahas tentang sepak bola juga ya, sepak bola Indonesia dan Malaysia. Kita akan dengarkan komentarnya terkait dengan mundurnya pelatih Kim Pan-gon berikut ini. Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah dan para penonton channel ini di Malaysia sangat membenci channel ini tetapi tetap nonton karena penasaran. Akhirnya hari ini kita mendapat berita yang cukup lucu lagi dari Malaysia sana. Pelatih tim nasional mereka Kim Pan-gon akhirnya mengundurkan diri dong. Setelah sebelumnya juga berencana mengundurkan diri pasca Piala Asia dulu, ketika mereka gagal untuk lolos ke babak berikutnya, dia sudah mengundurkan diri. Tapi pada waktu itu saya pernah buat videonya, ditahan oleh FAM dan tetap melanjutkan pekerjaannya sebagai pelatih tim nasional Malaysia ya. Pada saat itu saya mensinyalir kalau Kim Pan-gon ini mundur dari kursi kepelatihan tim nasional Malaysia itu karena takut menghadapi Indonesia, karena dia tahu potensi timnya itu cuma seperti gitu, pemain-pemain tua yang udah nggak bisa berkembang gitu ya. Dan belakangan ini Kim Pan-gon kita lihat di video saya sebelumnya, dia mengatakan bahwa dia ingin FAM itu meniru langkah Indonesia untuk mengambil pemain-pemain keturunan, pemain diaspora dari luar negeri ya, dan itu membuat orang-orang Malaysia yang waham ini mulai mereka-reka pemain-pemain hebat di sana. Ada pemain Chelsea, ada pemain Manchester United yang datang gitu, tapi yang datang itu pemain Tarkam, Kobe Chong, dan beberapa hari yang lalu juga mereka akan mengambil katanya pemain baru gitu ya. Dan bukannya grade A juga, tapi datang Richard Chin rencananya. Jadi yang tadi Chong sekarang Chin Chong. Nah, kemudian
Jadi kita maklumi kenapa Kim Pan-gon ini mundur gitu ya, meskipun di berita yang beredar Kim Pan-gon tidak menjelaskan alasannya kenapa mundur gitu ya. Dan tetapi cukup aneh juga kalau misalnya orang-orang Malaysia yang mengaku-ngaku IQ tinggi dan pintar itu nggak paham kenapa Kim Pan-gon ini mundur gitu ya. Tapi mereka memang sering kontradiktif sih ya, ngakunya kaya tapi pemain bola aja nggak bisa bayar gitu. Jadi apa yang mereka akui, mereka itu yang terjadi, realitasnya itu sebaliknya ya. Itu yang disebut waham, tidak berdiri di realitas yang sesungguhnya. Gitu juga dengan Kim Pan-gon ini yang mundur dari kepelatihan tim nasional Malaysia ini, itu gampang sekali diduga. Kenapa? Ya iyalah, siapa juga yang kuat melatih tim seperti Malaysia ini ya, yang ngasih target nggak ngotak, tuntutan dari netizennya itu nggak ngotak gitu. Kita bandingkan yang didapatkan Sintayong di Indonesia ya. Sintayong dia melatih itu disupport habis oleh Erick Thohir. Maunya lo apa? Sin katanya pemain grade A. Dalam semalam bisa dikebut Erick Thohir untuk dia bisa bertanding di situ pemain itu melawan Vietnam. Kalau nggak Erick Thohir juga bekerja keras seperti itu, ya kesulitan juga Sintayong. Sulit juga kita bisa menang di Vietnam. Ya meskipun harus diakui ya, taktiknya Sintayong itu bagus, pendekatannya ke pemain bagus. Tetapi federasi kita itu mensupport habis. Ya, sampai waktu itu makan bola membuat Astro Indonesia naturalisasi sepantas kilat katanya. Dan itulah tanggung jawab dari seorang pemimpin federasi. Ya, dia memberi target kepada pelatih yang dia sewa, tetapi dia itu ngotak karena Erick Thohir ini. Artinya dia ngasih target, dia penuhi apa kebutuhan tim itu. Dia butuh naturalisasi didatangkan, dan hasilnya kita menang 3-0 di Vietnam gitu ya. Dan kemudian ketika memperpanjang kontrak pun Sintayong, itu nggak, Erick Thohir sebagai ketua PSSI dan PSSI kita ini juga bukan ngasih target yang gila gitu ya, nggak mungkin dicapai. Dengan menghitung kapasitas pemain kita gitu ya, bagaimana kemampuannya, ditargetkan hanya masuk 100 besar gitu PSSI, nggak ada ditargetkan lolos ke Piala Dunia. Artinya apa? Erick Thohir ini mengukur, kita PSSI itu mengukur kemampuan dari pelatih itu berdasarkan materi yang kita punya gitu ya. Dan itulah memang dia itu Erick Thohir ini kan di bisnis juga sudah lama, dan kemudian juga dia memiliki klub-klub sepak bola gitu dan klub olahraga yang lain gitu. Jadi dia itu bisa mengukur target itu sesuai dengan kemampuan orang yang dia sewa, seperti itu ya. Dan juga menariknya di Indonesia ini, netizennya juga kita itu mungkin pernah saya sebutkan juga di video saya, kalau fans sepak bola Indonesia itu mungkin ya, itu yang paling cerdas, kita katakan di Asia Tenggara ini. Artinya apa? Kita bukan, netizen kita itu bukan orang yang langsung menuntut hasil. Mungkin hanya timnas Indonesia, supporter timnas Indonesia ini yang percaya pada proses gitu. Jadi ketika Sintayong kalah 2 kali, tetap disupport oleh fans sepak bola Indonesia. Makanya sampai Sintayong ketika di Korea itu, dia katakan dia suka menangis gitu. Bagaimana support dari supporter Indonesia ini, dukungan dari supporter Indonesia terhadap dirinya, seperti itu ya. Jarang-jarang loh di dunia ini pelatih yang kalah tetap didukung oleh masa pendukung sepak bola gitu, supporter sepak bola. Dan Sintayong mengalami itu di Indonesia. Nah, jadi kita bandingkan dengan di Malaysia ya, sudahlah federasinya seperti itu gitu. Kim Pan-gon meminta naturalisasi katanya yang grade A dari Eropa, tapi Kim Pan-gon juga nggak mikir sih. Malaysia kan mana punya dia diaspora yang begitu heroik, yang begitu patriotik seperti diasporanya Indonesia gitu, yang ketika diminta datang, ya oke lah dikatakan mereka nggak bisa menembus tim nasional Belanda ya, tetapi diaspora Malaysia juga nggak bisa nembus tim nasional Inggris kalau yang ada di Inggris gitu ya. Jadi model-model kayak Emil Audero lah ya, jadi mereka sempat iri kita itu menolak Emil Audero. Nggak ada gitu patriotisme dan nasionalismenya, nggak ada ya. Orang Malaysia itu satu negara aja 3 bangsa gitu ya.
orang-orang Malaysia itu dari ras minoritas itu biasanya kalau di luar negeri ngomong aja mereka nggak mau sama orang Melayu itu ketemu di luar. Beda sama kita kalau ketemu saudara sebangsa kita yang beretnis Tionghoa atau beretnis India sesama orang Indonesia, kita langsung klop begitu. Nah, jadi ini kembali ke Kim Pan-gon gitu. Jadi nggak mungkin itu bisa dipenuhi oleh FAM ya. Dan kemudian juga kita lihat selain FAM-nya yang sudah begitu tidak mampu menyediakan kebutuhan dari Kim Pan-gon untuk mencapai target yang mereka canangkan, kemudian yang paling parah itu yang nggak ada obat, itu supporter sepak bola Malaysia gitu ya. Mereka itu betul-betul nggak sadar diri gitu. Nggak sadar diri bahwa materi mereka itu cuma segitu. Maunya saingan sama Indonesia, maunya tetap di atas Indonesia biar bisa ngeledekin kita. Ya mereka nggak mampu lah. Jadi yang dituntut itu Kim Pan-gon yang harus berprestasi gitu. Mungkin tidak langsung kepada Kim Pan-gon, tetapi mereka itu betul-betul gila gitu ya, sadis kalau supporter sepak bola Malaysia ini. Bayangkan target nggak tercapai, mereka nggak bisa ngeledek Indonesia karena tim nasionalnya nggak berprestasi. Itu pemainnya disiram dengan air keras. Kalau bahasa mereka disimbah asis, dicelakai pemainnya sendiri. Dan bukan cuma Faisal Halim, yang lain-lain juga dicelakai, ada beberapa orang di situ kan. Gimana dalam lingkungan seperti itu, orang seperti Kim Pan-gon ini harus bekerja di dalam kondisi yang sangat buruk seperti itu gitu. Jadi mungkin dia ada iri juga yang lihat Sintayong di Indonesia ini begitu disayangi sama supporter dan juga didukung habis sama federasi, gaji juga tinggi gitu. Dan tapi memang seperti itulah ya, Malaysia ini sepertinya kalau kita lihat dalam beberapa hal, mereka itu selalu maunya di atas Indonesia lah. Kalau di bawah yang lain juga nggak apa-apa, tapi nggak boleh di bawah Indonesia gitu. Jadi mereka nggak bisa terima kalau mereka itu di bawah Indonesia, karena mereka selalu memandang rendah kita berdasarkan doktrin yang mereka terima dari kecil, bahwa kita ini negara yang miskin, yang lebih rendah dari mereka, nggak mungkin bisa lebih bagus dari mereka. Karena kalau kita berada di atas seperti ini, gimana mereka menghadapi orang-orang India, orang Cina di sana yang mengatakan Melayu itu ketuhanan, Melayu itu ini, sama Indonesia aja kalah gitu mereka kan. Nah, itu di satu sisi. Dan kemudian ini menariknya ya, kehadiran Kim Pan-gon ke Malaysia ini sendiri sebenarnya itu kan ikut-ikutan Indonesia yang pakai pelatih Korea yang kebetulan prestasinya naik ya. Itu kan dari trauma sebenarnya. Kim Pan-gon ini mereka panggil dari trauma karena Malaysia itu kalah 4-1 di AFF oleh tim U19 plusnya kita. Saat itu Elkan masih U19 yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 yang nggak jadi itu gara-gara COVID. Arhan masih U19 seperti itu kan, Marcelino belum main di sana. Dan tim seperti itu mengalahkan tim mereka gitu. Dan akhirnya Tan Cheng Ho, pelatihnya waktu itu, langsung dipecat, dan mereka pun ikut-ikutan kita, dan sebelumnya Vietnam pakai pelatih Korea nyari ke Korea. Dan Kim Pan-gon ini juga dipilih karena Kim Pan-gon yang memecat Sintayong ketika di Federasi Korea gitu. Ambillah, selain dia sukses juga di Hong Kong ya. Tapi hasilnya sebenarnya cukup bagus sih dengan tim seperti itu. Malaysia mereka bisa peringkat naik ya, biarpun mainnya itu nyari ya Papua Nugini lah, India gitu, Bangladesh, pokoknya tim-tim yang kira-kira bisa menaikkan rankingnya. Dan kemudian ketika kalah di Piala Asia, amblas semuanya. Poin-poin yang diraih dengan susah payah dengan tim-tim kecil itu tadi gitu. Dan Indonesia memang progresnya bagus itu bukan karena Malaysianya buruk sih sebenarnya ya, tapi karena kita itu progresnya itu tinggi sekali gitu, dengan kedatangan pemain-pemain diaspora kita yang memang grade A ya. Ya bayangin Tom Haye, JIZ di sini, kemana nyari pembandingannya di Malaysia dengan tim seperti itu, pemain seperti itu, kan nggak ada gitu. Nah, tapi bedanya supporter Malaysia dengan supporter kita, mereka itu nggak tahu diri. Kita sangat tahu diri gitu. Ya, kita kalah dengan Irak, ya memang kita mainnya masih di bawah mereka kapasitas kita. Kalah dengan Australia kita masih bangga. Kalah dengan Jepang kita nggak ada ribut gitu ya. Ketika kita ribut pun yang kita salahkan bukan tim, bukan pelatih gitu. Ketika kita dicurangi di Qatar,
ya di kotor itu dicurangi oleh wasit dari Thailand terutama si Bakun Pu Udom itu, dan wasit dari Cina yang mencurangi kita marahnya bukan pada tim, kita bukan marahnya pada Sintayong, tetapi kepada wasit, kepada sistem, kepada AFC. Itu yang membedakan kita dengan Malaysia. Nah sekarang ketika mereka sudah tidak memiliki pelatih lagi, sekarang karena Kim Pan-gon mundur, ya silakan mereka mundur mulai dari nol lagi untuk membangun timnya. Sementara sebentar lagi sudah kualifikasi Piala Asia, ya, dan mereka itu belum jelas nanti ada di pot mana, karena mereka itu harus paling tidak itu mengejar 17 ranking untuk bisa naik ke pot 1 ya. Dan itu bukan kerjaan yang mudah untuk naik ke pot 1. Dan sebentar lagi juga AFF, mereka dengan pelatih baru ya nggak tahu lah ini akan seperti apa. Dan bisa jadi ini juga berkah untuk mereka. Tapi yang jelas ini memang pukulan telak untuk Malaysia. Ya, sejak doa dari ini netizen Malaysia ini, doa buruk terhadap timnas Indonesia, musibah tidak berhenti untuk menimpa tim nasional mereka dan sepak bola mereka. Oke, jadi demikian dulu video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka. Menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Bang Win Wanur ini guys ya, terkait dengan mundurnya pelatih timnas Malaysia Kim Pan-gon. Dan menurut apa yang disampaikan oleh Bang Win, mundurnya pelatih Malaysia Kim Pan-gon ini pasti ada sesuatu. Pasti ada hubungan sebab akibat ya dengan tentunya Indonesia ya. Ini pasti ada sesuatu yang memantiknya kenapa dia harus mengambil langkah atau keputusan seperti itu ya. Dan tadi yang disampaikan oleh Bang Win ya, bisa saja Kim Pan-gon ini merasa minder ya dengan perkembangan sepak bola Indonesia yang saat ini selangkah dua langkah sudah lebih baik daripada Malaysia ya. Dan salah satu yang membuktikan hal tersebut yakni timnas Indonesia menjadi salah satu tim dari Asia Tenggara ya yang sudah lolos otomatis ke Piala Asia nanti. Lalu yang berikutnya yang paling penting saat ini adalah kita berhasil lolos untuk maju ke kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ya. Dan ini seperti yang saya katakan di awal tadi, agak membuat sepak bola Malaysia ini sedikit terlihat kepanikan ya. Dan dimana seperti yang disampaikan oleh Bang Win guys ya, tadi Malaysia tidak ingin ketinggalan dari Indonesia ya. Karena dari berbagai sektor mereka ingin terlihat bahwa mereka di atas Indonesia. Dan kalau sepak bola mereka saat ini menjadi jauh tertinggal ya, itu membuat Malaysia seperti tidak menerima. Makanya yang disampaikan oleh Bang Win ini ya, fans sepak bola Malaysia ini ekspektasi dan gila bolanya mengerikan sekali. Dengan kita melihat kemarin Faisal Halim dan beberapa pemain-pemain Malaysia yang dimana nyawa mereka itu ya terancam ya, mereka mendapatkan kekerasan fisik, disiram pakai air keras oleh fans sepak bola mereka ya. Ya bisa saja guys ya, karena mereka melihat sepak bola Malaysia ini malah tertinggal nih dari timnas Indonesia ya. Dan Kim Pan-gon bisa saja mengambil keputusan untuk undur diri guys ya, karena melihat kesuksesan dari rekan senegaranya ya, orang yang dulu dia pernah pecat, Coach Sintayong ya. Dia juga melihat bagaimana perlakuan dari masyarakat Indonesia terhadap Coach Sintayong ini, bagaimana Sintayong ini bisa diterima di Indonesia, diperlakukan dengan sangat istimewa ya. Apapun yang dia minta, pemain-pemain naturalisasi itu ya mudah saja untuk dipenuhi atau dilaksanakan oleh ketua federasi kita Pak Erick Thohir ya. Nah ini tentu berbeda nih dengan Kim Pan-gon yang dia juga menginginkan hal yang sama dari Indonesia, karena ada artikel yang dimana dia pernah melontarkan kata-kata bahwa Malaysia perlu belajar dari Indonesia, dan dia pernah meminta untuk mencari pemain-pemain naturalisasi. Tapi hal itu rupanya sulit sekali untuk diwujudkan oleh Federasi Malaysia atau FAM ini guys ya. Nah ini bisa saja nih membuat Kim Pan-gon merasa bahwa dia tidak mampu untuk mengurus
sepak bola dalam lingkungan yang seperti ini, ya. Nah, kalau Pak Erick Thohir guys ya, tentu dengan pengalamannya ya yang pernah atau punya klub bola ya, dunia bisnis dan di dunia internasional lah ya, sudah malang melintang seperti itu. Jadi jelas beliau punya kapasitas dan kemampuan yang saat ini jelas sangat bagus sekali nih ya, kontribusinya untuk kemajuan sepak bola kita ya, dan harapannya kita terus mempertahankan orang-orang yang bekerja seperti ini, atau bila perlu suatu saat nanti kalau masa jabatannya udah selesai, kita harus mencari yang lebih baik daripada ini, jangan sampai yang malah turun level lagi. Nah guys, menariknya ya seperti yang disampaikan oleh Bang Win, bahwa target kita nanti ya, yakni tidak ekspektasinya dari Pak Erick Thohir itu tidak terlalu yang setinggi langit ya, tetapi cukup membawa timnas Indonesia ini bisa berada di 100 atau di atas 100 peringkat FIFA, yaitu target realistis yang ingin dipenuhi oleh PSSI kita guys ya. Namun saya sendiri ya punya pendapat saya pribadi. Boleh dong ya, kalau saya pribadi punya mimpi saya sendiri, punya pendapat saya sendiri ya. Jadi saya rasa ini hak demokrasi. Jadi begini guys ya, saya punya conviction atau kepercayaan bahwa timnas Indonesia ini bisa memberikan kejutan ya. Kita bisa lolos ke Piala Dunia untuk tahun 2026 ya. Tentu mungkin pemikiran saya ini berbeda nih ya dengan target dari PSSI ataupun target dari pelatih Coach Sintayong ya. Ya bisa jadi guys ya, mereka mungkin tidak berani atau tidak ingin menyuarakan atau menyampaikan ekspektasi yang terlalu tinggi, nanti malah mengecewakan ya. Tentu berbahaya bagi mereka juga. Tapi saya juga yakin bahwa dalam hati kecil mereka ya, dalam hati kecil mereka di sudut relung hati yang paling dalam, mereka juga pasti ingin Indonesia ini lolos ke Piala Dunia. Hanya saja mereka tidak ingin menyampaikan keinginan tersebut terlalu vulgar ke kita semua, ke publik ya. Nah, oleh karena itu saya pribadi saya berpendapat bahwa timnas Indonesia ini pasti akan lolos ke Piala Dunia 2026. Kalau memang tidak lolos, tapi minimal saya berani berharap seperti itu, saya berani bermimpi seperti itu, dan saya percaya seperti itu akan terjadi. Yang penting saya percaya dulu. Lalu yang berikutnya, saya akan berterima kasih juga karena sudah melangkah sampai sejauh ini ya. Itu merupakan suatu pencapaian yang harus kita syukuri, yang harus kita ucapkan terima kasih, apresiasi kepada sepak bola kita, kepada pemain-pemain, pelatih, dan federasi, dan orang-orang yang berkontribusi untuk kemajuan sepak bola kita. Oke guys, itu saja yang bisa saya sampaikan di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Sampai jumpa lagi.